Selamat pagi teman-teman. Di sini saya bakal kenalin handphone baru kita, V19. V19 ini sih menurut saya spesial banget kali ini. Beda banget sama produk-produk seri Vivo sebelumnya. Kenapa sih saya bilang gitu? Pertama, saya bahas apa? Dari layar. Dari desain layarnya, dia mengadopsi desain namanya Ultra O-Screen. Tapi ini bukan sembarang Ultra O-Screen. Karena Ultra O-Screen-nya ini, kalau kita lihat di situ, pansolnya itu merupakan yang terkecil di Indonesia buat saat ini dengan ukuran cuma 2,98 mm aja. Sedangkan kalau kita tahu kayak di Note 10 itu berukurannya 4,41, di A51 itu ukurannya 3,35. Itu gede-gede banget. Semakin besar pansol itu akan semakin mengganggu pemandangan kita ke layar. Ketika kita untuk nonton video, ketika main game, pastinya teman-teman bakal terganggu dengan ukuran yang terlalu besar untuk pansolnya. Tapi tenang aja, walaupun ukuran diameter kameranya ini kecil, di sini dia menyimpan megapiksel yang besar banget. Di sini sudah support namanya 32 megapiksel kamera depan, ditambah lagi untuk selfie. Dia punya namanya Super Night Selfie. Pernah nggak sih teman-teman ngalamin nih? Misalnya lagi nongkrong-nongkrong di cafe atau di tempat nongkrong hangout malam-malam, itu kan rata-rata suasananya itu emang low light ya, minim cahaya ya. Tapi kalau kondisi minim cahaya kita mau selfie itu biasanya mengganggu banget. Kenapa mengganggu? Ketika selfie hasilnya gelap, satu. Terus ketika selfie banyak noise-nya. Jadi buat di-upload ke sosial media jadi enggak banget deh. Paling solusinya apa sih? Paling teman-teman solusinya minta fotoin sama orang pakai kamera belakang. Itu ribet, ngerepotin orang. Belum tentu kalau ada orang, kalau nggak ada orang yang lewat gimana? Ketika ada orang yang bisa mau fotoin pun, foto pakai flash. Ketika foto pakai flash, hasilnya apa? Matanya jadi mata kucing, backgroundnya jadi nggak kelihatan, lebih gelap. Kitanya emang jelas ketika pakai flash, cuman di background latar belakangnya itu pasti bakal hilang semua. Tapi di sini teman-teman nggak perlu khawatir karena kita punya namanya Super Night Selfie. Jadi ketika teman-teman mau selfie, teman-teman cukup aktifkan aja di mode malam, pindah ke kamera depan. Ketika selfie kondisi minim cahaya itu nggak perlu khawatir lagi. Jadi apa? Ketika selfie detailing wajahnya tetap terjaga walaupun kondisi minim cahaya, terus backgroundnya, latar belakangnya tetap terlihat secara keseluruhan. Jadi hasil selfie-nya lebih maksimal tanpa kendala, nggak perlu diminta tolong orang, nggak perlu repot-repot. Ini amazing banget sih. Untuk super night mode di kamera belakang mungkin itu hal biasa ya. Tapi untuk super night selfie itu ada di kamera depan, itu sesuatu yang amazing banget menurut saya. Ini beda banget daripada handphone lainnya. Terus ada yang nanya, berarti di kamera depan dong? Enggak, di kamera belakang kita punya namanya super night mode dan super night selfie. Jadi mode malamnya ini ada di kamera depan dan juga ada di kamera belakang. Buat di kamera belakang sama aja dong sama super night mode di handphone lain. No, beda jauh. Di handphone lain itu cuma super night mode biasa. Di kita punya namanya super night mode yang berbeda dari kamera lain. Kenapa saya bilang berbeda? Karena di sini bukan sekedar algoritmanya aja yang berubah. Bukan hanya algoritma rahasia yang kita keluarkan seperti biasa di seri-seri sebelumnya kita. Tapi di sini super night mode kita dipadukan dengan teknologi namanya HDR, High Dynamic Range. Mungkin buat yang belum tahu HDR adalah High Dynamic Range. Fungsinya apa sih HDR itu? HDR itu fungsinya untuk meratakan cahaya dengan teknik pengambilan gambar beberapa kali sekaligus dan digabungkan. Fungsinya apa? Yang pertama, mengurangi noise ketika foto. Yang kedua, menjaga detailing gambar pada malam hari walaupun kondisi minim cahaya. Jadi cahayanya lebih merata, keseluruhan, nggak terfokus pada satu titik. Jadi gambarnya itu walaupun malam hari itu kayak benar-benar ya kayak kita emang kondisinya pencahayaannya nggak minim aja, kayak pencahayaannya lagi terang. Itu walaupun foto pada kondisi minim cahaya sekalipun. Begitu. Itu teknik. Ini cuma ada di V19. Super Night Mode dan Super Night Selfie yang dilengkapi dengan teknologi HDR. Bukan cuma itu teman-teman. Di kamera belakang kita punya namanya AI Quad Camera yang dilengkapi dengan 48 megapiksel kamera belakang. Mungkin ya itu udah ada di seri kita sebelumnya. Tapi yang berbeda di sini, kita di sini dilengkapi dengan namanya ACE, Electrical Image Stabilizer. Apa sih Electrical Image Stabilizer? Contoh, teman-teman pernah nggak sih ngalamin nonton video vlog, lihat di YouTube? Itu vlogger itu kalau lagi jalan-jalan ngevlog pakai video itu kayaknya kesannya kok videonya bisa smooth, bagus banget kualitas gambarnya. Tapi ketika teman-teman nyoba sendiri, hasil goyang-goyang, gambarnya nggak bagus, jadi ngeblur, berantakan kayak gitu-gitu. Nah, karena mereka biasanya kalau vlogger profesional
Dia pakai namanya stabilizer. Kalau stabilizer itu ada di kisaran harga yang abal-abal itu biasanya di 500 ribuan, 900 ribuan, tapi kalau yang bagus rata-rata di atas 1 juta, 1,5, bahkan bisa dibilang ada yang sampai harganya 2 juta untuk stabilizer. Nah, di sini teman-teman nggak usah beli lagi stabilizer yang harganya mahal-mahal itu. Nah, menambahin uang, buang-buang uang buat apa? Karena di sini di V19 sudah dilengkapi dengan ACE, Electrical Image Stabilizer. Ini stabilizernya emang udah ada tertanam di dalam sensor kameranya langsung. Jadi ketika teman-teman buat ngerekam video, ngevlog, hasil rekamannya itu jauh lebih stabil. Walaupun dalam kondisi perjalanan ada guncangannya itu diminimalisir jadinya. Jadinya hasil videonya tuh layarnya bener-bener kayak teman-teman udah pakai stabilizer. Terus kalau orang ada yang lihat, itu nggak pakai stabilizer dia ngerekam, tapi kok hasilnya tetap bagus ya. Itu bener-bener skillnya tuh keren banget, skillnya dewa banget, profesional banget dia megang kameranya. Orang bakal ngeliatnya gitu tuh layaknya profesional banget, like a pro bro, kayak gitu. Jadi untuk ACE Electrical Image Stabilizer buat di harga 4 jutaan itu mah udah worth it banget menurut saya. Di sini dan juga kita sudah dilengkapi dengan kapasitas RAM yang besar. Di sini RAM kita udah 8 GB loh. RAM 8 GB itu buat apa aja sih? RAM 8 GB ditambah internal 128 GB, apalagi dipadukannya sama Snapdragon 675 yang udah pakai CPU-nya itu ARM Cortex A76. Itu CPU yang kekinian banget. Dibandingkan sama 712 masih putus. 712 itu masih pakai ARM Cortex A75. Ini udah pakai yang namanya A76. Perbedaannya kita nggak usah ngomong jelasin teori-teori bla bla bla. Sekarang saya langsung praktekin aja. Sekarang saya di sini saya mau coba di sini buka namanya Google Maps. Google Maps ini umumnya di mana sih? Oke, kita buka Google Maps. Kita buka Google Maps, udah cari alamatnya, terus coba kita close. Google Maps udah kita minimize. Terus selanjutnya kita sini mau buka lagi namanya video. Buka Google Maps, mari buka video. Videonya kita minimize. Di sini udah ada namanya Google Maps, udah ada namanya video. Sekarang teman-teman mau buka apa lagi nih? Misalnya teman-teman sembari buka Line, terus buka Line-nya di split screen. Terus teman-teman sembari buka WhatsApp, buka Line, di bawah ini ada WhatsApp, di atasnya ada Line. Terus sembari buka Google Maps, sembari nonton film. Bayangin, di sini saya menjalankan 4 aplikasi sekaligus. Dia nggak nge-lag di dalam satu layar ya. 4 aplikasi di dalam satu layar. Lihat tuh, smooth, nggak ketinggalan sama jari saya, nggak ada patah-patah, nggak nge-lag. Kurang membuktikan. Kita coba lagi 5. Lihat di sini ada 5 tampilan aplikasi dalam satu layar. Di sini ada 5 aplikasi yang dibuka dalam satu jendela. Ini ada 5 aplikasi dan dia nggak nge-lag sama sekali, tetap lancar. Kenapa itu? Karena di sini sudah perpaduan antara 8 GB RAM, 128 GB ROM ditambah dengan Snapdragon 675 dengan 2 kecepatan 2.0 GHz plus 1.7 GHz yang tentunya akan menunjang performa handphone ini. Dari segi desainnya oke, konsol. Terus dari segi warnanya udah terbaru, dia punya crystal blue, punya crystal white dan punya Arctic blue. Terus dari segi perekaman videonya, dari segi kameranya, oke, nggak ada obat banget. Dari segi performa yang nggak usah ditanya lagi, nggak usah kebanyakan teori, langsung aja dilihat apa yang udah dilakuin. Pokoknya perfect banget. Dan buat teman-teman yang tapi handphone ini masih belum ada stok di toko-toko kita semua. Tapi buat teman-teman yang pengen buru-buru, teman-teman bisa pre-order dulu aja. Karena ntar aja deh pre-ordernya, nunggu handphone udah datang. Jangan, karena selama masa pre-order ada keuntungan yang lebih. Teman-teman yang pertama dapat keuntungannya apa sih? Garansinya jadi 2 kali lipat. Garansi handphone normal itu 1 tahun, tapi ketika teman-teman pre-order itu dapat garansinya 2 kali lipat, jadi 2 tahun. Itu satu. Yang kedua, dapat juga asuransi perlindungan layar. Ketika nggak sengaja handphonenya jatuh, pecah, itu nggak usah khawatir, karena dapat garansi juga. Itu dapat garansinya 6 bulan. Dapat garansi 6 bulan untuk perlindungan layar. Ketika teman-teman pakai handphonenya nggak sengaja jatuh atau pecah, amit-amitnya gitu, itu bisa diklaim ke service center selama 6 bulan. Itu untuk khusus yang pre-order aja. Dan juga dapat tambahan power bank yang original langsung dari Vivo-nya itu 10.000 mAh.
Itu benar-benar yang original 10.000 mAh, bukan 10.000 mAh yang abal-abal yang cuma buat sekali ngecas. Itu 10.000 mAh benar-benar isinya 10.000 mAh, itu benar-benar original. Dan teman-teman untuk V19 dapat kesempatan langka karena dia langsung kerjasama sama Telkomsel, dapat paketan yang harganya jauh lebih murah dibanding paketan Telkomsel umumnya. Dan itu cuma bisa dipakai di V19 ini selama masa pre-order aja. Di luar itu teman-teman udah nggak bisa dapetin lagi keuntungan 4 keuntungan tadi. Selain 4 keuntungan tadi, ada keuntungan yang terakhir ada teman-teman bakal jadi orang pertama minimal di kecamatan sekitar yang pakai V19. Kapan lagi? Ya, buru-buru deh pre-order. Kalau emang mau buru-buru pre-order langsung mampir aja ke Plaza Jambu 2.